Mas Keser bahagia, semiskin-miskinnya kita manusia, kata miskin bagi kita manusia itu sebetulnya adalah pernyataan yang sebetulnya kurang tepat. Kita sampaikan bahwa sebetulnya kalau kita kaitkan dengan apa yang Allah berikan kepada kita, tidak ada di antara kita yang miskin. Kalau toh miskin diberlakukan kepada jiwa kita, pengetahuan kita. Kalau secara fisik, semua kita mendapatkan hujan seperti ini. Kita mendapatkan hujan seperti ini. Kita mendapatkan pohon-pohon seperti ini. Di mana-mana kita bisa bernaung di bawah pohon tanpa bayar. Di mana-mana kita bisa berhujan-hujan tanpa harus mengeluarkan uang. Hujan ini adalah air dari langit. Aslinya air tidak mungkin naik ke atas. Tapi Allah membuat sedemikian rupa sehingga air ini bisa naik ke langit. Aslinya air itu mengalir ke tempat yang rendah. Tapi kok bisa ada air berton-ton, bermiliar-miliar ton di atas kepala kita, melayang sedemikian rupa. Coba Bapak sekalian kalau hujan satu kali, banjir di mana-mana. Kok bisa air naik di atas itu? Itulah kasih sayang Allah SWT. Tidak ada apa-apanya kalau kita cuma berkeluh kesah tidak punya ini, tidak punya itu. Allah berikan itu, tidak ada orang yang tidak punya akses kepada hujan. Tidak ada orang yang tidak punya akses kepada udara. Tidak ada orang yang tertutup aksesnya kepada matahari, rembulan, siang, malam. Allah. Sayang seribu sayang, mayoritas orang memikirkan kemiskinannya manusia. Bahkan ketika orang memikirkan kemiskinannya manusia, dia juga tidak memikirkan bahwa dia juga dirinya miskin. Miskin apa? Miskin ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Awalam yarau. Apakah mereka tidak melihat? Anna nasuqul ma'ah, bahwa kami telah menurunkan, mencurahkan. Awalam, ataukah mereka belum yarau, melihat? Anna sesungguhnya kami nasuku telah menurunkan, mencurahkan, mengucurkan alma air. Bapak Ibu sekalian, kalau kita tinggal di rumah kita untuk mengucurkan air masuk ke bak mandi kita, tong air kita, itu harus bayar berapa itu Pak Ibu sekalian setiap bulan? Kita harus bayar air. Kalau tidak bayar ke kerajaan atau pemerintah, kita bayar listrik. Karena kita pakai pompa. Kita pakai mesin untuk mengangkat air itu. Tapi Allah memberikan kepada kita air di atas kepala kita bermiliar-miliar ton, tapi tidak pernah kita bayar. Tidak pernah kita bayar hujan Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang kekurangan air, hanya karena dia tidak menampung air hujan itu. Kalau orang semuanya menampung air hujan itu cukup untuk kebutuhan mereka. Cuma banyak orang tidak menampung air hujan itu, akhirnya air hujan itu kembali ke lautan lagi. Allah mengatakan, apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana kami mengucurkan air dari langit ilal ardi kepada bumi. Yang bumi tadinya itu adalah tandus, al-jurus. Jadi tadinya bumi itu al-jurus, tandus. Tidak ada kehidupan. Tapi begitu kami siram tanah yang tandus itu dengan air dari langit, panukhriju bihi, maka kemudian kami keluarkan. Panukhriju bihi zar'an, tanaman-tanaman, pokok-pokok, pohon-pohon. Ustadz, maaf Ustadz. Ya. Kembali hostnya ke Ustadz. Tadi saya keluar, sinyalnya jelek. Baik. Tidak, udah. Iya, terima kasih Ustadz. Jadi jemaah sekalian, awalam yaro, apakah mereka tidak melihat? Yaro itu melihat, memperhatikan. Anna, bahwa kamilah Allah SWT nasuku yang menurunkan.
Kenapa Allah menggunakan kata kami? Kami di sini bisa melibatkan Nabi karena Nabi adalah rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad. Kalau bukan karena Muhammad, air tidak tercurah dari langit. Makanya anak kami, bukan ani, bukan aku, tapi kami. Artinya Allah karena cintanya kepada Muhammad, maka kemudian Allah ciptakan alam semesta, bikin mekanisme sedemikian rupa, air turun dari langit untuk menghidupkan semuanya demi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bisa juga anak melibatkan di situ adalah hukum-hukum alam. Anna nasuqul ma, tapi kalau anna biasanya yang masuk di dalamnya bukan benda tetapi orang. Kalau kita orang Indonesia mengatakan kami, pasti orang itu, bukan benda. Tidak mungkin kita pergi ke rumah seseorang dengan mobil kita mengatakan kami datang dengan mengatakan saya dan mobil, bukan. Kalau kami itu biasanya pasti orang. Anna nasuqul ma'ah, sesungguhnya kamilah mencurahkan air dari bumi ilal ard dari langit ke bumi, al jurus yang tadinya tandus, fanukhriju bihi, lalu kemudian nukhriju bihi, kami mengeluarkan dengan air itu zar'a, pokok-pokok, pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan. Ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum. Sehingga kita mulai dari sini, diri-diri mereka itu manusia. Kemudian an'amuhum, hewan-hewan mereka. An'am itu hewan-hewan, hewan ternak. Diri-diri mereka, hewan-hewan mereka, ta'kulu minhu, makan daripadanya. Jadi bahasa Arab begitu kalau kita terjemahkan. Kita mulai dari pelakunya di sini. Jadi orang manusia-manusia, hewan-hewan ternak makan daripada tumbuh-tumbuhan ini. Jadi kalau tidak ada tumbuh-tumbuhan, kita tidak bisa makan, tidak bisa hidup. Dan dari mana tumbuhan itu tumbuh? Dari bumi. Tapi bumi kalau tandus tidak bisa hidup. Dari mana? Dari air, dari langit. Begitulah juga dengan jiwa kita. Jiwa kita itu juga adalah al-jurus. Kapan? Apabila tidak disiram dengan air dari langit. Apa air dari langit untuk jiwa kita? Wahyu, Al-Quran, Alkitab ini. Maka siapa yang tidak belajar Al-Quran secara sistematis, maka sangat mungkin jiwa mereka akan tandus. Mereka sering berbuat menganggap itu benar, padahal itu salah, dan menganggap itu salah, padahal benar. Begitulah kita manusia jemaah sekalian. Afala yubsirun, lalu kenapa tidak melihatnya? Kalau tadi afala yasmaun, sekarang afala yubsirun. Afala yubsirun. Kenapa mata hati mereka tidak melihat? Kalau tadi di atas peradaban-peradaban masa lalu, seakan-akan ada orang yang berbicara di sana, yang membangun seakan berbicara, yang mendesain seakan-akan berbicara, raja sebagai penanggung jawab berbicara, donaturnya, fundingnya juga seakan-akan berbicara. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, sedikit manusia yang mendengarkan kuping hatinya pada saat melewati atau mengunjungi tempat-tempat wisata bekas-bekas peradaban masa lalu. Sehingga Allah bertanya, afala yasmaun. Begitu juga setiap saat kita menyaksikan hujan. Setiap saat kita merasakan hujan. Setiap saat kita tertimpa oleh hujan. Setiap saat kita meminum air dari air langit, dari hujan. Tetapi berapa orang di antara kita yang memperhatikan bahwa hujan itu adalah caranya Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi dan mencintai kita melalui cintanya kepada Rasulnya Muhammad yang dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mayoritas kita hanya berkeluh kesah tentang tidak punya ini, tidak punya itu. Sehingga tidak ada waktu untuk menyaksikan ayat-ayat dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang berkeluh kesah tentang dirinya, berarti pusat perhatiannya adalah dirinya. Pusat perhatiannya adalah egonya. Pusat perhatiannya adalah subjektivitas pribadinya. Maka Allah bertanya, afala yubsirun, kenapa mereka tidak melihat? Mas Kaisar bahagia, bahkan mereka bertanya. Orang ini menolak seraya mengajukan pertanyaan. Ayat berikut ini adalah ayat yang bersifat retorik. Mereka menolak kebenaran dari Allah, seraya bertanya. Lalu kalau memang kamu benar, kapan datangnya itu? Wa yaquluna, mereka berkata. Wa yaquluna, mereka berkata. Mata hadzal fathu, kapan datangnya al-fathu? Al-fathu ini secara awam kita artikan kemenangan. Al-fathu seperti Fathul Makkah,
kemenangan Nabi di Mekah. Yang kedua, lebih dalam lagi, al-fathu diartikan adalah kehidupan akhirat. Seperti yang dijanjikan tadi, orang fasik masuk neraka, orang beriman masuk surga. Mereka tidak percaya dengan itu semuanya, seraya berkata, mata hadal fathu. Itulah sebabnya hatinya tidak pernah terdorong, tertarik untuk menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah, bahkan pada hujan, bahkan ketika mereka menyaksikan peninggalan-peninggalan masa lalu. Karena mereka sebetulnya tidak percaya kepada akhirat. Ketidakpercayaannya ditandai dengan pertanyaan, wa yaquluna mata hadzal fath. Kalau memang benar, kapan ini terjadinya? In kuntum shadiqin, jika kalian orang beriman adalah orang yang benar. Jadi kalau kalian, ini pertanyaannya kepada orang beriman, pembawa kebenaran. Kalau kalian para nabi, para rasul, pembawa kebenaran, para imam tadi, maka kalau kalian benar, kapan? Kok sampai sekarang tidak terjadi? Orang-orang meninggal dunia juga sudah tidak ada. Kita tidak tahu apa yang terjadi di sana, apakah benar ada atau tidak ada. Pokoknya yaquluna, mereka berkata, mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Kapankah datangnya itu? Kalau kami yang benar. Jelas itu adalah lebih dalam. Yang paling dalam lagi, al-fathu artinya bahwa keterbukaan jiwa kita. Terbukanya rahasia-rahasia. Jelas bagaimana mereka bisa merasakan keterbukaan rahasia pada saat yang sama mereka tidak mau belajar. Mereka membiarkan dirinya terhimpit oleh kemiskinan, pengetahuan, ma'rifat kepada Allah. Mereka membiarkan dirinya dikuasai oleh kebodohan akan kebenaran-kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa mereka merasakan al-fath, ketersingkapan. Jadi al-fath itu adalah terbuka. Ya, dari kata fataha, membuka. Makanya alat pembuka, isim alatnya namanya miftahun. Miftah itu adalah kunci, alat pembuka. Dari kata fataha, al-fathu artinya pembuka. Al-fatihah juga pembukaan. Jadi mereka mengatakan, kapankah itu terjadi? Kenapa kok saya tidak melihat? Kurang lebih begitulah. Seperti orang yang datang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajhahu, wahai Ali, kok kamu repot-repot menyembah Tuhan yang tidak kamu lihat? Sayyidina Ali kembali bertanya, apa kamu bilang? Mana mungkin saya menyembah sesuatu yang tidak saya lihat? Justru saya melihat dia lebih terang daripada alam dunia ini. Jadi namanya al-fath, terbukanya, tersingkapnya rahasia-rahasia itu. Jadi itu adalah yang di dalam, yang paling di dalam. Bisa juga yang keempat adalah kedatangan akhir zaman nantinya dengan datangnya pemandu terakhir. Qul yaumal fathi, katakanlah Muhammad. Yaumal fathi, hari al-fath. Kalau kemenangan, hari kemenangan. Kalau akhirat, hari akhirat. Kalau tersingkapnya jiwa kita menyaksikan kebenaran, maka adalah fath, itu adalah terbukanya rahasia-rahasia. Yang keempat adalah kalau al-fath itu adalah datangnya a'imah terakhir atau imam terakhir, bagian rentetan daripada a'imah tadi, maka kemudian adalah munculnya kemenangan akhir zaman bagi kebenaran. Tapi apa kata Allah? Apapun yang terjadi dari empat kemungkinan itu, la yanfa'ul ladzina kafaru. Bagi orang-orang yang kafaru itu tidak akan bermanfaat lagi. La yanfa'u, tidak bermanfaat lagi apanya? Imanuhum. Kenapa? Karena iman itu hanya bermanfaat sebelum kejadian. Iman itu terjadi sebelum al-fath itu. Jadi kita belajar karena kita tahu bahwa di balik alam materi ini, alam dunia ini, alam empirikal ini, ada alam berikutnya. Dan kita menyaksikan itu dengan jiwa kita. Caranya bagaimana kita membuka hijab-hijab yang menutupi mata hati kita dan kuping hati kita. Yang tadi Allah bertanya, afala yasma'un, afala yubsirun. Supaya kita bisa mendengarkannya, singkapkan hijab. Supaya kita bisa melihatnya, singkapkan tirai. Tetapi ketika tirai dan hijab kita membuka, pada saat itu sudah terjadi, la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum. Iman pada saat itu sudah tidak bermanfaat lagi. Tidak ada gunanya. Walahum yunzarun, dan mereka tidak akan diberikan tangguh. Walahum yunzarun, dan mereka tidak diberikan tangguh.
Artinya semua orang langsung merasakan pahitnya akibat perbuatan mereka sebelum kejadian Al-Fathu itu datang. Fa'arid adhum. Inilah ayat terakhir Bapak Ibu sekalian. Terhadap mereka menolak Al-Fathu. Yang tadi bicarakan adalah a'immah. Yahdu Nabi Amrina. Yang sebelumnya berbicara tentang sujud. Bapak Ibu rangkaikan semuanya. Coba rangkaikan semuanya dari awal surat As-Sajdah ini. Dari Alif Lam Mim. Kemudian penciptaan manusia. Ditiupkannya roh Allah ke dalam diri manusia. Setelah Allah menciptakan faida sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lahumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Tapi sangat sedikit orang yang bersyukur. Bahkan mereka mengatakan, apakah kami kalau sudah mati, sudah jadi tulang belulang, idza dalalna fil ardi aina la fi khalqin jadid. Apakah kalau kami sudah menjadi tanah akan terbangkitkan kembali? Allah menjelaskan bahwa ada kehidupan setelah itu. Sehingga dia mengatakan, walau tara izil mujrimuna naqisu rusihim. Seandainya kau menyaksikan orang-orang berdosa itu menentang wilayah itu, mati meninggal dunia, kamu akan kasihan. Karena orang-orang itu menunggunya di sana, begitu dia menyaksikannya, naqisu rusihim. Maka oleh sebab itulah orang yang beriman, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukuru ya kharru sujadan wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum yastakbirun la yastakbirun. Orang beriman itu apabila diingatkan, dibacakan ayat Allah kepadanya, maka mereka tersungkur sujud. Dan mereka tidak mungkin yastakbirun istighfar, ada rasa sombong kepada orang-orang suci ini. Karena melalui mereka lah kita berjumpa dengan Allah, melalui mereka lah kita akan dapatkan syafaat di akhirat. Begitu seterusnya sampai akhir ayat, akhir surat. Ini adalah akhir. Ini adalah akhir surat As-Sajdah. Setelah menjelaskan semuanya itu dan mereka menolak, mereka menentang, mereka menolak adanya tadi Yaumul Fathi, hari kemenangan, hari terbukanya, hari tersingkapnya, hari datangnya akhirat itu. Kalau mereka menolak, fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka. Bapak Ibu sekalian, berpalinglah dari mereka. Berpalinglah dari mereka. Tidak usah kita pedulikan mereka. Artinya biarlah mereka berjalan dengan hidupnya masing-masing. Biarlah kita tetap hidup dalam kehidupan dunia ini secara kooperatif. Koeksistensi namanya. Sama-sama hidup berdampingan, saling menghormati, saling memuliakan, saling menyayangi, saling memberikan kebutuhan hidupnya masing-masing, kehidupan materialnya. Kalau mereka sudah menolak, mau diapain lagi? Fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka daripada menghabiskan waktu. Mereka sudah difasilitasi. Mereka Nabi sudah berkorban segala-galanya. Tetapi kemudian mereka, dan Nabi tidak pernah minta apa-apa dari mereka. Kalau mereka kemudian menolak, ya itu adalah urusan mereka masing-masing. Toh kita di akhirat akan bertanggung jawab masing-masing. Fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka. Wantazir, dan tunggulah. Wantazir, dan tunggulah. Maksudnya, tunggulah, waktu akan datang. Innahum muntazirun, mereka juga akan menunggu. Artinya kita manusia ini, Bapak Ibu sekalian, selama kita hidup, itu statusnya menunggu. Menunggu apa yang paling pertama, yang paling dekat? Menunggu datangnya kematian. Semua kita ini dalam keadaan menunggu, karena kematian itu mutlak, mesti adanya. Menjadi kaya, tidak mesti. Banyak orang yang berusaha jadi kaya, tidak kaya. Sehat, ada orang yang sakit, tidak sehat-sehat. Menjadi kuat, ada orang lemah tetap tidak kuat. Tetapi yang namanya mati, semuanya akan sampai ke sana. Maka, wantazir, tunggulah. Mereka juga dalam keadaan menunggu. Yang kedua adalah kedatangan akhir zaman. Dengan datangnya tadi, salah satu a'immah tadi. Maka tunggulah, mereka juga akan menunggu. Yang ketiga akhirat. Tunggulah, pasti akhirat akan datang. Maksudnya alam pada masyar pasti akan datang. Surga neraka pasti akan tiba. Mereka juga pasti akan ke sana. Innahum muntazirun. Dalam kaitan dengan Al-Fath yang ketiga tadi, yaitu terbukanya singkap-singkap ini,
tirai-tirai ini, maka kita berusaha berikhtiar sambil menunggu Allah nanti akan membukanya. Kita hanya mengkondisikan diri kita, Allah akan membukanya karena kita adalah la haula wala quwata illa billah. Ketika Allah membukanya, maka kita akan menyaksikan kebesaran itu, rahasia-rahasia itu. Tapi karena mereka tidak berusaha, mereka tidak menyaksikan itu. Tapi mereka juga akan sampai pada masa ketika kita menyaksikan, dia tetap tidak menyaksikan. Kenapa? Sama-sama berjalan dalam waktu. Wantazir innahum muntazirun. Jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah indahnya Islam kita. Islam mengajarkan kepada kita kebenaran. Kebenaran itu bersifat rasional, masuk akal, logik, tapi pada saat yang sama menghormati pilihan orang lain. Kalau mereka sudah disampaikan, mereka menolak, fa'arid anhum, berpalinglah. Maksudnya biarkanlah mereka berjalan. Wantazir, masing-masing menunggu saja apa yang akan terjadi berikutnya. Innahum muntazirun. Sehingga kita dalam kehidupan ini, apapun agama, keyakinan, dan suku bangsa kita, tetap kita berkooperatif, tetap kita berkoeksistensi, bekerja sama, hidup bersama, saling menghormati, saling melayani kebutuhan hidupnya. Ada tetangga kita yang butuh sesuatu, kita bantu. Kita membuka kedai atau warung, mereka datang beli, kita berikan, dan seterusnya. Oleh sebab itulah jemaah sekalian berbahagia, masalah prinsip adalah masalah individu, masalah perseorangan, masalah personal, tetapi masalah kehidupan adalah aktivitas kita bersama, karena apabila terganggu kehidupan, maka kita semuanya tidak bisa beraktivitas secara normal. Sadaqallahul aliyul azim. Mudah-mudahan jemaah sekalian surat As-Sajdah ini bisa memberikan kepada kita pemahaman, ma'rifah yang luas mengenai pentingnya apa yang disebut dengan sujud. Insyaallah sampai jumpa di surat berikutnya. Yang ada pertanyaan dipersilakan bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Fatimah. Sebelumnya terima kasih. Saya salam kenal Pak Ustadz. Saya sudah kenal Pak Ustadz mungkin sudah 9 atau 10 tahun yang lalu saya mengikuti tafsirnya Pak Ustadz. Oh ya, terima kasih banyak. Dan saya bersyukur bisa ketemu Zoom ini Pak Ustadz. Sehingga saya bisa tersambung lagi dengan Pak Ustadz Rusli. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita melihat ibu saja ya, biasanya anak yang membangkang itu yang paling difikirkan ya Pak Ustadz, dan paling didoakan sebanyak-banyaknya, paling diingat ya, diharapkan untuk kembali. Saya membayangkan ayat-ayat Al-Quran yang berupa peringatan ini, Allah itu seolah-olah menyampaikannya dengan sangat lemah lembut, lebih dari seorang ibu kepada anaknya. Mohon pencerahan Ustadz, apakah apa yang saya bayangkan ini benar? Saya juga ingat di dalam surat Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang Jahannam, dilanjutkan dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi tidak ada, saya bayangkan tidak ada selain cinta dari Sang Maha Cinta. Mohon pencerahan Pak Ustadz. Terima kasih. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum. Afwan, Bu Ema, terima kasih banyak juga telah bertanya. Salam kenal juga. Terima kasih banyak. Ternyata sudah lama membaca tafsir kami, tafsir Al-Baru. Semoga mendapatkan manfaat. Dan kami ucapkan selamat bergabung Bu Ema Fatimah di majelis Zoom kita. Semoga senantiasa bersama dengan kita menghiasi pertemuan kita, tadabbur kita dengan keberkahan, dengan kehadiran Ibu. Jemaah sekalian, saya kira perumpamaan Ibu Ema tadi sangat tepat. Bahkan Allah itu lebih dari seorang ibu kepada anak-anaknya. Itulah sebabnya jemaah sekalian berbahagia, ibu itu selalu disebutkan secara spesifik kalau sudah berbicara tentang Allah. Misalnya la tusyrik bi syai'a, di belakangnya tu bil walidaini ihsana, di belakangnya pasti ibunya. Ya, langsung ibumu telah mengandungkan dalam keadaan lemah dan terus bertambah lemah. Selalu ada ibu di belakangnya. Apa sebabnya? Karena memang Allah menggunakan ibu ini sebagai partner dalam tanda petik, sebagai wahana menciptakan kita dalam kehidupan dunia ini.
Jadi kalau manusia pertama Adam diciptakan langsung dengan tangannya dari tanah menjadi manusia, maka setelah itu ke sini sekarang sampai kita melalui ibu kita. Itulah sebabnya tempat lahirnya manusia dalam perut ibu disebut dengan rahim. Rahim ini adalah salah satu nama Allah yang spesifik, lebih spesifik daripada Rahman. Kalau Rahman itu bersifat global, bersifat umum, bersifat ijmal, maka kalau rahim adalah bersifat khusus. Oleh sebab itulah Allah menggunakan ini dengan kata rahim. Itulah sebabnya jemaah sekalian, pada saat anak itu lahir dari rahim seorang wanita, seorang ibu, maka kemudian surganya si anak ada pada kaki ibu tersebut. Al-jannatu tahta aqdami ummahat. Surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu-ibu. Kemudian jemaah sekalian berbahagia, apabila kita sudah lahir dalam kehidupan ini dan kemudian kita menjadi seperti sekarang, ada di antara kita yang tadi dikatakan Bu Ema, atau seperti yang diceritakan dalam Al-Quran, yang tersesat, yang hidupnya tidak bagus, macam-macamlah penderitaannya, maka yang ibu selalu pikirkan adalah orang itu. Seperti tadi Al-Quran, kami berikan kepadanya siksaan, tetapi tujuannya apa? La'allahum yarji'un. Jadi kalau misalnya ibu menulis surat dari desa ke kota tempat anaknya bekerja yang tidak pernah menghubungi ibunya, dan ibunya mengatakan ibu sakit, sebetulnya biasanya ibunya itu sakitnya karena rindu kepada putranya atau putrinya. Dia menulis surat itu karena memang sakit adalah agar anak itu kembali ke pangkuan ibunya. Dan kembali ke pangkuan ibu artinya kembali kepada pangkuan Allah SWT. Kenapa? Allah menciptakan kita melalui rahim ibu. Maka kasih sayang ibu adalah mewakili kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sebabnya ibu bagaimanapun juga tidak akan pernah menginginkan anaknya itu yang menganiaya ibunya. Setelah ditangkap oleh polisi si anak dan akan dihukum, ibunya menangis, minta agar anaknya jangan dihukum. Luar biasa mas sekali. Seorang anak menganiaya ibunya, lalu kemudian anak ini ditangkap polisi dan akan dihukum, ibunya menangis meminta, ya wahai polisi, janganlah ditangkap, ditahan anak saya. Bayangkan mas sekali. Jadi begitulah ibu, seperti kata pepatah, kasih ibu sepanjang jalan, tapi kasih anak hanya sepanjang galah. Terima kasih banyak Pak. Yang lain lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan semua. Barakallahu fiik azim Ustaz. Soalan saya Ustaz, boleh beri pencerahan makna maknawi dan batin perkataan sujud tu sendiri sesuai dengan surah kita berbincang ini, dalam proses persiapan nak sadi untuk kita fana, tazkiyahkan sisi tauhid diri, sifat sama zatnya. Barakallahu fiik azim. Bapak Ibu jemaah sekalian terbahagia, jadi sebetulnya ya, kalau kita menyebut ada istilah-istilah af'al, asma, dan kemudian sifat, ini sebetulnya hanyalah istilah-istilah yang dibuat oleh para ulama untuk memudahkan kita memahami Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Karena walaupun Allah itu punya asma, punya af'al, punya sifat, tapi semuanya itu adalah berasal dari dirinya. Cuma memang kita mengenal dia melalui misalnya asma'nya, nama-namanya. Kita mengenal dia melalui af'al, perbuatan-perbuatannya. Kita misalnya mengenal kata kasih dengan menyaksikan apa yang ada di sekitar kita. Kita menyebut dia pencipta karena dia adalah ada ciptaan yang bisa kita saksikan. Kita menyebut dia alim karena kita punya pengetahuan. Begitulah af'alnya Tuhan. Jadi semua yang kita saksikan ini, yang kita rasakan adalah af'alnya Tuhan. Kita punya ilmu, ilmunya Tuhan sebetulnya. Kita punya kasih, kasihnya Tuhan sebetulnya. Kita punya cinta, cintanya Tuhan sesungguhnya. Kita punya kekuatan, kekuatan Allah SWT sesungguhnya. Makanya kita mengatakan la haula wala quwata illa billah, atau la quwata illa billah. Tidak, kita punya kekuatan. Kita punya hidup, itu hidupnya Allah SWT. Apalagi kita beraktivitas, itu adalah qayyumnya Allah SWT. Kita membuat mencipta juga dengan membuat ukuran-ukuran, itu karena Allah adalah Al-Qadir. Jadi semua yang kita lakukan itu adalah mengulangi af'alnya Allah SWT, karena artinya perbuatan kita, tindakan kita, bahkan keberadaan kita adalah af'alnya Allah SWT
Itulah sebabnya af'al kita hakikatnya adalah af'al Allah SWT. Apabila ada perbuatan kita yang bertentangan dengan af'al Allah, disebutlah dengan durhaka. Af'al Allah selalu adalah yang benar. Maka kalau ada yang batil, itu adalah dari diri kita sendiri. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa man asabaka min sayyatin famin nafsik. Apa saja menimpa kamu dalam bentuk yang buruk, itu dari diri kamu sendiri. Karena yang disebut dengan keburukan adalah perbuatan baik yang tidak sempurna. Jadi perbuatan-perbuatan yang tidak sempurna yang disebut dengan keburukan itu. Kita disebut mencuri karena kita tidak minta izin kepada pemiliknya. Jadi kurang izin. Disebut apa saja itu karena kurang. Jadi setiap perbuatan yang kita sebut dengan sayiat atau kasyar itu adalah perbuatan yang kurang sempurna. Perbuatan yang sempurna adalah hakikatnya adalah af'alnya Allah SWT, dan tidak ada af'al atau perbuatan Allah yang kurang. Apa sebabnya? Karena dia sendiri adalah maha sempurna. Dengan demikian pemahaman kita tentang asma, af'al, dan sifat pada dasarnya adalah mengantarkan kita masuk mulai dari tadi asma'nya. Makanya kita tidak bisa mengenal Allah tanpa melalui orang suci, karena mereka adalah Ismullah, nama-nama Allah yang disimpan di muka bumi ini. Melalui mereka kita mengenal perbuatan Allah secara hakiki. Dari perbuatan Allah kita mengenal sifat-sifatnya. Dari sifat-sifatnya nanti kita akan mengenal zatnya. Karena kita tidak bisa mengenal langsung zatnya Allah SWT tanpa melalui tahapan-tahapan seperti itu. Dan nanti pada saat kita sampai kepada pengenalan zatnya, maka ilmu kita cuma satu, yaitu bahwa dia sangat sederhana. Saking sederhananya tidak bisa dijangkau oleh fakultas-fakultas pengetahuan manusia. Terima kasih. Berikutnya lagi. Selanjutnya Ustadz. Ya, Bapak, silakan ada. Kalau tidak ada kita ke R-nya. Ada Ustadz. Ya, dari Pertama, Pak Dini, dari Bu Dini ya. Ya, selamat bergabung buat Bu Elnelita Inel dalam kajian malam ini, dan juga tadi Ibu Emma Fatima. Ibu Elnelita ini temannya Ibu Amani, Ustadz. Oke, Ibu Elnelita Inel, selamat bergabung juga dengan majelis kita. Berarti alhamdulillah pada malam hari ini ada dua ikhwan kita, saudari kita yang bergabung, yaitu Ibu Emma Fatima tadi dan juga Ibu Elnelita Inel. Selamat bergabung bersama dengan kami. Semoga Bapak Ibu sekalian semoga Ibu diberikan kesehatan selalu bersama dengan kita di tempat ini. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Dini Lonol. Dalam kamus Google, kata Israel artinya sama dengan Abdullah. Apakah Israel yang disebut dalam Al-Quran merujuk pada arti tersebut, atau khusus merujuk kepada bangsa Yahudi? Kalau Israel dalam bahasa Al-Quran itu adalah orang yang berjalan di malam hari. Ya, karena dalam kata Asra itu kan adalah berjalan ya. Makanya di dalam surat Al-Isra disebut juga surat Bani Israel. Memang ada cerita Bani Israel di dalamnya, tetapi kata Israel juga dari kata Asra yang digunakan di awal surat itu. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram. Jadi Israel itu adalah suka berjalan di malam hari. Nah, siapakah yang suka berjalan di malam hari secara spesifik, secara khusus, yaitu Nabi Yakub. Karena Nabi Yakub ini kan adalah peternak, banyak ternaknya, anak-anaknya ikut beternak. Makanya kita dapatkan cerita dalam Al-Quran itu, surat Yusuf, Nabi Yakub itu punya banyak ternak, sehingga anak-anaknya kemudian menggembala, yang menyebabkan nanti Nabi Yusuf mereka buang ke dalam sumur. Nah, jadi Israel itu sebetulnya secara spesifik lagi adalah Nabi Yakub. Jadi Bani Israel itu adalah Bani Yakub. Ya, kalau dikatakan Abdullah bisa juga, karena nabi-nabi itu adalah Abdullah semua. Jadi kalau seluruh nabi-nabi itu adalah Abdullah, tentu Nabi Yakub juga. Nabi Yakub itu adalah Abdullah. Tapi itu sudah predikat, bukan makna daripada Israel. Jadi Abdullah itu adalah hamba Allah. Seperti Nabi Muhammad kita dalam surat Jin dikatakan, falamma qama Abdullah, tatkala Nabi Muhammad berdiri untuk sholat, di situ disebutkan Abdullah, falamma qama Abdullah. Begitu ya Nabi Isa pada saat dia lahir, dia katakan, ini Abdullah, saya adalah Abdullah. Nah, jadi siapa saja, terutama nabi-nabi Allah, itu adalah mereka mencapai derajat abad Abdullah yang sesungguhnya. Kalau kita ini kan ya secara gelaran saja Abdullah, tetapi
kita ini sebetulnya Abdul Fulus, Abdul Jabatan, Abdul Dunia, dan sebagainya. Jadi kita mau jujur ya masih ke situ arahnya. Buktinya begitu kita tidak punya sesuatu kan sakit-sakitan. Jadi harusnya yang membuat kita sakit-sakitan kalau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian berbahagia, jadi hakikat Abdullah adalah para nabi rasul dan orang-orang suci. Itu Abdullah. Jadi kalau dikatakan bahwa Nabi Yakub itu dalam Abdullah, iya, tetapi secara bahasa, secara lugawi, Israel artinya suka berjalan di malam hari. Begitu. Berikutnya lagi dari Pak Ahmad Burhanuddin. Neraka itu kebanyakannya dipenuhi oleh jin dan manusia. Jin juga dikatakan punya akal dan pikiran. Apakah Rasulullah SAW dan juga para imam berdakwah kepada mereka? Apakah mereka juga diberikan Al-Quran sebagaimana manusia? Apakah mereka juga beriman kepada Al-Mahdi? Akhir sekali, apakah fungsi jin diciptakan? Mohon pencerahannya. Ya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi Nabi Muhammad ini adalah juga nabinya para kalangan jin. Apakah berdakwah khusus kepada jin? Tidak. Jadi kalau Nabi berdakwah, jin-jin ikut. Itu dibicarakan di dalam surat jin. Jadi kalau Nabi membaca Al-Quran, ikut. Sama pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita membaca Al-Quran, jin-jin juga ikut menyimak. Jin-jin yang soleh, jin-jin yang baik, jin-jin yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, karena juga mereka punya kebebasan untuk memilih juga. Ada otak, ada akalnya juga, dan karenanya mereka bisa memilih yang benar dan mereka bisa menolak yang benar. Jadi itu tadi. Jadi mereka sama dengan kita dari sisi itu. Jadi Nabi berdakwah, mereka ikut. Kita sekarang membaca Al-Quran, mereka juga ikut. Dari mana kita mengetahui ini? Dari surat jin yang dibicarakan di dalam Al-Quran itu. Kemudian, apakah mereka beriman kepada Al-Mahdi? Saya kira iya juga, karena Nabi Muhammad sampai ke bawah, ya sampai setelahnya. Kemudian bagaimanakah, apakah fungsi jin diciptakan? Dikatakan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tiadalah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi sama beribadah. Nah, jemaah sekalian, jin ini adalah salah satu kelas, adalah salah satu strata di dalam kehidupan kita. Jadi strata yang paling di bawah itu sebetulnya adalah kegelapan. Kemudian di atasnya lagi adalah alam maddah, alam materi, ya alam mineral. Kemudian di atasnya lagi adalah alam tumbuhan, alam nabati namanya. Di atasnya lagi adalah alam hewani, masing-masing punya ciri-cirinya. Alam nabati punya hidup, tetapi tidak punya gerak. Ya, alam hewani punya hidup dan punya gerak. Kemudian di atasnya alam hewani ada alam nasut. Di dalam alam nasut itu kita manusia. Ya, manusia itu artinya apa? Punya dalam dirinya ada mineral, dalam dirinya juga ada tumbuhan, dalam dirinya juga ada hewan, dalam dirinya juga ada, tapi dalam dirinya ada akal pikiran, karena diberikan oleh Allah SWT dalam bentuk roh. Kemudian jin setara dengan manusia di alam yang berbeda. Di sama-sama punya tubuh fisik, tapi bentuk fisiknya beda dengan kita. Seperti mana kita tahu bahwa alam fisik materi berbeda-beda. Contohnya misalnya atom-atom itu halus, tapi tidak kelihatan, halus dan tidak kelihatan. Bahkan udara kita lihat halus sekali dan tidak kelihatan. Kurang lebih jin seperti itu. Kita tahu dalam kehidupan kita kan ada temperatur. Temperatur kita rasakan, tapi kita tidak lihat. Temperatur panas dingin itu tidak bisa kita lihat, tapi kita rasakan dengan kulit kita. Nah, jin-jin juga seperti itulah. Di atasnya alam manusia dan jin ada alam malaikat. Ada yang mengatakan jin itu termasuk malaikat bawah, malakutus sufla. Sedangkan malaikat yang sering disebutkan dalam Al-Quran seperti Jibril dan sebagainya adalah masuk kategori malakutul a'la, malakut yang tinggi. Kemudian di atasnya alam malakut ada alam jabarut. Di atasnya ada alam jabarut, ada alam lahut. Begitulah seterusnya. Terima kasih banyak. Ada lagi sebelum kita tutup? Ada permintaan doa, Ustaz? Oh ya, ini ada ikhwan kita, Bapak kita, jemaah kita, Bapak Maheswara Prabandono sedang sakit ya. Kita doakan secara spesifik dan juga untuk kesembuhan ini temannya Galih, yaitu Reita Kartika binti Anton Sugiarto. Kita doakan semoga Ibu Reita Kartika ini juga diberikan kesembuhan.
ala hadiniya wa likulli salihah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad, khususan ila Bapak Maheswara Prabandono dan Ibu Reita Kartika binti Anton Sugiarto. Al-Fatihah mas-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Juga ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangi kami waktu kecil. Terutama ibunda kami yang telah mengandungkan kami dalam keadaan lemah dan terus bertambah lemah. Kemudian melahirkan kami dalam keadaan bersusah payah, lalu menyapi kami 2 tahun lamanya. Juga ampuni dosa dan kesalahan saudara mukmin kami, dosa dan kesalahan saudara muslim kami, laki-laki ataupun perempuan, masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Kami secara khusus memohon kepada-Mu ya Allah, bisiril Fatihah, wa bihaqqil Fatihah, wa bi karamatil Fatihah, wa bi mu'jizatil Fatihah. Saudara kami, bapak kami, ikhwan kami, Bapak Maheswara Prabandono dan Ibu Inelita Kartika, berikanlah kesembuhan kepada keduanya Allah dengan kesembuhan yang sempurna. Angkatlah penyakitnya, berikanlah selalu kebutuhan lahir dan batinnya selama sakit. Angkatlah berbagai macam kesulitan-kesulitan yang menyebabkannya sakit. Dan kembalikanlah kesehatannya seperti sedia kala, agar kembali bergabung dengan keluarganya, bersama dengan mereka beribadah kepadamu ya Allah Tuhan kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga ada salam dari Mekah ya. Terima kasih banyak Ustaz. Pak Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter semua. Terima kasih Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat.